langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya Pak ya langsung. Ya, siap Pak. Ini sudah ada pertanyaan di chat dari kayaknya Bapak ya, Bapak Tio Simanjuntak dari Telkom IndiHome Bandung. Pertanyaannya ingin tahu apakah chip tersebut terbuat dari logam atau metaloid, jenis apa yang dapat menangkap ikatan kimia pada biomolekul Pak? Apakah dipakai juga dalam elektroda nanotech? Terima kasih atas pencerahan. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Enggak ya. Jadi pertanyaan dari Pak Tiurma ya, Pak Tiurma Manjuntak. Nah, untuk chip ini sebenarnya seperti kalau dalam pengembangannya itu mohon maaf Ibu ternyata. Maaf Ibu ya, Ibu Tiurma, mohon maaf. Ibu Tiurma. Jadi di sini kalau dari pengembangan chip ya, pengembangan chip itu bahkan kalau ini tergantung dari ini ya, dari budget juga. Nah, itu bahkan kita juga bisa tidak perlu menggunakan bahan logam. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan bahan karbon gitu ya, nah itu kan juga case-nya jadi lebih murah gitu. Nah, jadi memang di sini kita bisa lihat banyak hal ya yang bisa kita coba adaptasi. Nah, pada prinsipnya adalah pertama kita perlu tentukan metode sensor apa yang ingin kita pilih. Baru kemudian dari situ kita pilihkan bahan materialnya. Nah, bahan materialnya ini pun juga tentu ada limitansinya juga gitu. Nah, ketika kita misalnya ingin deteksi sebuah analit itu dalam konsentrasi yang sangat rendah. Nah, sedangkan elektroda kita atau struktur dari elektroda sensor kita itu skalanya masih makro. Nah, itu jadinya agak sulit. Nah, karena biasanya ketika pembacaan sinyalnya itu noise-nya itu lebih tinggi gitu. Jadi batasan itulah yang biasanya jadi penghalang ya. Dan kita di situ membutuhkan sekali keberadaan terkait nanomaterial itu. Nah, karena nanomaterial ini yang nantinya akan menjadi intermediate itu ya. Jadi dia bisa menangkap target yang dia berukuran kecil. Nah, tapi di sisi lain nanomaterial ini dia punya keunggulan properties yang itu berbeda dibandingkan skala makronya. Jadi seperti itu. Mungkin kemudian apakah pakai juga dalam elektroda nanotech ya pasti. Nah, itu ke depan itu teknologi nano ini kalau menurut saya pribadi ya, nah itu perlu banyak dipelajari karena aplikasi ini banyak sekali ya, tidak hanya ke biosensor itu, ke arah sipil, infrastruktur gitu ya, ataupun ke transportasi yang teknologi baterai, energi segala macam tuh sangat-sangat lebar. Jadi teknologi nano ini menurut saya perlu dipelajari oleh orang dari background manapun gitu. Nah, tinggal nanti penyesuaiannya ini masuk kemana gitu seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Dwi. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Isa ya. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Tiurma. Mohon maaf tadi salah manggil. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ini mudah-mudahan nggak salah ya, namanya Bu Novi dari UIN SGD ini mana nih? Kemudian Sunan Gunung Jati Pak. Iya, Sunan Gunung Jati. Oke. Pertanyaan adalah, izin bertanya Pak, jika ingin mendalami mengenai biosensor selama kuliah, mata kuliah apa yang harus diperdalam ya Pak? Terima kasih. Oke, sebelumnya mungkin ya saya perlu tanya juga dari basisnya basis keilmuannya Bu Novi ya, itu background-nya apa? Nah, misalnya dari kalau untuk background engineering misalnya ya, contohnya background dari anak-anak teknik, menurut saya yang banyak dipelajari itu kimia murni. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya, mungkin dari sisi engineering dulu, karena saya juga ini dari engineering. Nah, itu memang perlu banyak hal terkait misalnya dari sisi biologi dan kimia yang itu dipelajari. Nah, jadi itu, jadi misalnya kalau dari sisi engineering,
tadi saya sebutkan di situ ada kimia organik, terus biokimia gitu ya, dan juga nanti terkait biologi molekuler gitu ya. Nah itu hal-hal yang perlu dipelajari untuk anak-anak engineering. Ya mau nggak mau ya, karena saya juga background-nya dulu S1 di teknik fisika ya, teknik banget gitu. Nah terus kemudian ke arah biosensor, saya belajar biokimia dan kimia organik. Ya mungkin untuk Pak Wahyu udah ada basic ya, aman ya selama kuliah. Kalau saya puyeng juga waktu itu belajar sendiri ya. Jadi kondisinya ya tapi menarik lah, namanya juga belajar seperti itu ya. Nah kalau untuk dari kimia murni ini memang dari sisi kalau yang tadi ya itu secara umum berarti udah aman ya, biokimia, terus kemudian kimia organik gitu ya, atau juga analytical chemistry, kimia analitik ya, itu cukup aman gitu. Nah, memang kalau dari saya sih lebih menyarankan nanti ke sisi ininya Bu, engineeringnya malah. Jadi memang atau ke fisisnya ya. Nah, jadi lebih kalau misalnya mungkin di jurusan kimia itu yang kimia analitiknya ya, kimia analitik, tapi jangan hanya ke metodenya saja, harus belajar masuk ke penggunaan perangkatnya gitu. Nah, perangkat ya kalau misalnya memang boleh di otak-atik ya alatnya itu, ya bilang aja mau belajar gitu ya. Nanti di situ nanti dilihat manualnya. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak teknik itu kan kita biasa diminta dulu untuk melihat datasheet gitu ya, datasheet dari perangkat, spesifikasinya seperti apa, data masukan sama keluarnya seperti apa, nanti cara pembacaannya ini seperti apa. Nah itu biasa kita pelajari ya. Tapi kalau untuk mahasiswa yang dari sisi FMIPA yang misalnya kayak kimia atau biologi, mereka kebanyakan mungkin hanya sebagai pengguna gitu ya. Nah, pengguna. Nah, tapi kalau misalnya dari sisi engineering, nah kita itu biasanya diminta melihat dari kita pertama coba dulu segala macam, terus cek, kita breakdown, kita reverse engineering, kita buat sendiri. Itu biasanya yang jadi targetan anak-anak engineering. Nah, dengan kita dipaksa untuk membuat sendiri, disitulah kita bisa belajar design thinking untuk desain dari device seperti apa gitu ya, dan menyederhanakan dari yang sistem yang kompleks. Oke lah, jadi ada beberapa perangkat dia memang misalnya kemampuan deteksinya itu sangat sensitif sekali gitu. Nah, tapi apakah itu perlu untuk sampel-sampel yang misalnya dia berukuran besar? Nah, sebenarnya juga tidak perlu. Ya, jadi banyak juga penyederhanaan yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pertanyaan Bu Novi ya. Ya, Bu Novi. Ya, terima kasih Pak Isa ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Novi. Ini udah mulai banyak nih pertanyaannya ternyata di room chat ya. Pertanyaan selanjutnya dari Vista Rahma Widianti dari Lampung. Pertanyaannya adalah dalam rapid test COVID, apa perbedaan rapid test antibody dan rapid test antigen? Mengapa kemungkinan dengan negatif atau positif palsu? Mungkin bisa dijawab, Pak. Ya, meskipun ini kalau dari saya tidak mengembangkan yang rapid test ya sebenarnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika seseorang terinfeksi sebuah virus, nah itu kan ada virus yang masuk ke dalam tubuh dan tubuh merespon, dia mengeluarkan antibodi. Nah, antibodi terkait ya virus yang masuk gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau dari sisi rapid test antibody, nah ketika seseorang itu terinfeksinya pada masa-masa yang masih awal itu, nah di situ antibodinya itu tidak akan banyak. Nah, antibodinya itu sedikit, dan ketika kita bicara terkait rapid test ya, rapid test antibody, nah kita juga perlu melihat seberapa sensitifkah sebuah yang ini ya rapid test antibody ini. Kalau yang ini beda ya, ini antigen. Nah, rapid test antibody ini itu dapat bisa kita tangkap gitu ya, bisa kita tangkap dan dia muncul warna yang jelas gitu. Nah, seperti itu.
biasanya kan di sini ketika seseorang terinfeksi itu ada masa waktunya, waktu di mana antibodi itu dia berperang ya melawan tubuh. Ya, kalau misalnya dia seseorang itu dia fisiknya masih kuat, nah biasanya itu cukup baik. Tapi ketika dia fisiknya udah lemah itu langsung bisa tinggi gitu. Jadi memang ada beberapa case-case tertentu. Dan ini yang memang jadi cukup berat sebenarnya untuk seseorang dan juga terkait ya dari pemerintah juga ya untuk apakah mengizinkan gitu. Oke, dari sini dia seseorang masih dalam fase-fase awal nggak kedetek rapid antibody, tapi ternyata itu ada virus yang sudah masuk. Gitu. Nah, ini beberapa hal yang untuk hal yang lain ya adalah rapid test antigen. Rapid test antigen di sini kita melihat jumlah antigen atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu sebanyak apa gitu. Nah, di sini responnya jadi berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat, oke, kalau yang terpaparnya itu banyak, meskipun itu masih dalam waktu singkat, nah itu kita bisa dapatkan informasi yang baik gitu. Dan ini ya yang ini juga cukup menjawab negatif atau positif false tadi. Seperti itu Pak Wahyu ya. Ya. Terima kasih Pak Isa. Apa namanya? Menarik tadi itu. Selanjutnya mungkin dari Desi Anggreni dari Universitas Indonesia. Izin bertanya Pak, untuk membuat suatu biosensor, jenis material seperti apa yang dimungkinkan untuk disintesis? Apakah yang bersifat semikonduktor saja? Terima kasih. Oke, ini kalau boleh tahu mungkin Bu Desi ya atau Mbak Desi ini dari jurusan apa gitu ya? Nah, jadi kalau di sini ketika kita bicara terkait sensor, seperti yang tadi juga saya bilang ke yang penanya pertama ya, nah terkait material yang memungkinkan untuk disintesis itu sangat lebar, sangat lebar. Dan ini sebenarnya kalau ingin tanya lebih dalam ya, nah ini itu lebih tepat mungkin ke timnya di Nano Center ya, ini karena mereka eksplorasi dari material ini sangat-sangat banyak gitu. Oke, dari fisik material ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini memang yang perlu kita tekankan adalah ketika kita memilih material untuk biosensor, yang pertama adalah material tersebut ketika dia dipilih sebagai bahan untuk basis sensor yang kita gunakan, nah apakah dia bisa mencapai sensitivitas yang tinggi? Nah, itu dulu pertama. Nah, ketika itu sudah oke, sensitivitas tinggi ini pun sebenarnya juga tergantung dari sampel yang kita analisis ya. Nah, ketika misalnya sampel yang kita analisis itu skalanya itu masih miligram per mili gitu misalnya, ya berarti kan kontennya masih berat lah, bukan sesuatu yang kecil misalnya nanogram per mililiter untuk deteksi virus gitu. Nah, jadi itu juga case by case. Nah, kita bisa lihat case by case ini pun nanti akan kembali lagi ke gimana kita mendesain sebuah biosensor. Jadi itu bisa jadi dan bisa jadi umumnya ketika kita memilih material itu disesuaikan dengan sampelnya. Nah, itu di situ kita akan bisa cutting cost. Nah, biasanya ke arah sana. Nah, terus kemudian kalau misalnya di sini kita bilang apakah bersifat semikonduktor saja atau enggak. Nah, ini bebas ya. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Memang kelebihan dari kita ada yang sifat semikonduktor ini adalah ketika kita melakukan mass fabrication dan itu pun juga ketika kita punya fasilitasnya gitu. Nah, jadi kayak kalau di luar negeri ya mereka punya pabrik semikonduktor ya untuk buat prosesor segala macam. Jadi kayak salah satu rekan saya di Taiwan itu. Jadi mereka punya TSMC kan yang buat chipnya iPhone itu ya. Nah, di sana itu banyak usaha yang menengah lah, usaha menengah. Oke, kita punya desain, tolong buatkan seperti ini. Ya sudah, semua itu bisa terotomatisasi. Tinggal masuk ke schedule-nya aja, kapan itu bisa masuk ke produknya, itu di-deliver dalam bentuk packingan gitu. Nah, ini case-nya berbeda ketika kita buat di sini ya. Nah, teknologi semikonduktor ini sesuatu yang mahal, dan mahalnya itu mahal sekali gitu. Bukan sesuatu yang murah ya.
Mungkin itu Pak Wahyu. Ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari YouTube Scienting. Suaranya agak gema ya? Iya, tapi sekarang udah oke, Pak. Oke, ya. Jadi ada pertanyaan di kanal YouTube Scienting. Ini saya bacakan, Pak. Jadi YouTube ya. Ali Saya belum Budianto lihat. dari Ya. SMKN 3 Madiun telah diterapkan di laboratorium kesehatan tentang biosensor untuk mendeteksi gula darah. Maaf Pak, diulang dikit, saya agak ini ke like saya. Oh ya, apakah telah diterapkan di laboratorium kesehatan tentang biosensor untuk mendeteksi gula darah? Ya, untuk deteksi glukosa itu bisa Masnya nanti lihat di apotek gitu ya, misalnya itu sudah cukup banyak. Nah, karena itu bukan dari sisi produksi bioreseptornya ya, enzimnya itu memang bisa di scale up. Glukometer yang strip seperti itu sudah banyak kalau untuk gula darah ya. Mungkin seperti itu Pak Wahyu. Kita masuk di pertanyaan terakhir di chat dari Ya. Agnia. Saya ingin bertanya apa kembangkan di bidang teknologi pasca panen atau pangan? Oke. Nah, kalau untuk teknologi dikembangkan di mana saja, itu sebenarnya apapun yang ada bionya ya, nah itu bisa, itu ada. Jadi kalau misalnya Bu Agnia atau Mbak Agnia ini sebelum panen ya, nah ini kan di sini bilangnya pasca panen gitu ya. Bahkan teknologi sebelum panen pun itu juga banyak. Misalnya kita untuk melihat kualitas dari tanah misalnya, nah kualitas dari tanah apakah dia cukup subur atau sudah banyak mengandung chemical yang itu mengganggu ya. Nah, tapi ada beberapa cukup banyak hal yang dikembangkan terkait teknologi untuk farming itu. Dan juga yang sekarang yang cukup menarik itu kan ini perkembangan seperti hidroponik gitu ya. Nah, hidroponik itu kan kita bisa melihat ketika media hidronya di sini itu kan nanti kita berikan makanan gitu. Nah, kandungannya kok jadi aneh gini. Nah, itu bisa jadi perlu ada treatment ulang. Nah, itu yang sebenarnya sangat menarik ya, terutama untuk teknologi panen ini. Nanti bisa cari kerjasama juga bagaimana kita mengoptimalkan kondisi. Jadi tanaman itu dari kondisi seed-nya sampai nanti dia panen di Jepang itu ya, kita bisa lihat itu tanaman atau buah-buahan itu ukurannya itu bagus sekali, perfect. Jadi bulatnya itu bulat benda yang cuil-cuil gitu ya misalnya ya. Jadi tampilannya itu warnanya itu semuanya perfect. Jadi seperti kita fotokopi gitu. Jadi ada satu buah di copy lagi jadi buah berikutnya, sayur berikutnya itu jadi seperti ukuran precision. Jadi istilahnya precision farming. Jadi ke arah sana. Mungkin gitu Pak Dwi ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Pak Isa tadi bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi raise hand ya. Jadi bagi para peserta yang mau langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand. Tadi masih ada satu ini lagi kalau salah pertanyaan gitu ya ini. Dari ini itu. Mungkin ini Pak Sulfikar mungkin mau bertanya langsung atau mau pakai raise hand? Kalau
apa nih mau bertanya langsung bisa diaktifkan video atau audionya juga sekalian. Atau mungkin saya langsung jawab saja mungkin Oh ya, sinyalnya silakan. mungkin ya. Ya. Kalau untuk deteksi bakteri ya, ini juga sebenarnya sih udah banyak jenis sensor itu. Nah, ada juga dari mass base, jadi kita mengukur ketika bakteri itu tertangkap, ada perubahan balance ya. Nah, jadi kayak seperti semacam timbangan itu, makanya istilahnya ada microbalance gitu. Nah, microbalance itu jadi timbangan yang dia bisa mengukur, ya kecil sekali gitu. Nah, cara buat timbangannya ya ada quartz gitu ya. Nah, itu dikasih frekuensi tertentu. Nah, nanti di situ akan ada getaran gitu. Nah, getaran ini nanti akan berubah ketika banyak yang ketika ada target spesifik itu nanti akan menempel gitu. Nah, itu juga salah satu hal seperti itu. Ada lagi untuk yang optical base misalnya. Nah, optical base itu nanti kalau dari sini misal nih ini contoh standar mungkin ya. Jadi misalnya ada bakteri, ada apa namanya bakteri. Nah, bakterinya ini misalnya kita siapkan dulu, siapkan bahan yang nanti dia bisa bisa menangkap bakteri tersebut. Nah, tapi bahannya ini itu dia sifatnya bisa berpendar misalnya. Nah, jadi bahan fluorescence atau bahan-bahan yang lain gitu ya. Nanti ketika kita sinari misalnya itu nanti dia bisa berpendar. Nah, nanti bakteri terus kemudian kita bisa siapkan satu part lagi itu di sensor kita gitu. Nah, jadi semacam hampir mirip seperti rapid test ini ya. Nah, jadi kita siapkan bahan yang bisa menangkap bakterinya itu satu ya di tempat observasi kita, observasi dari sensor kita, terus kemudian ini ada bakterinya, dan di sisi lain kita siapkan satu bioreseptor yang ini kita modifikasi. Modifikasi misalnya bisa pakai nanomaterial itu bisa juga. Nah, yang ini nanti dia akan masuk ke dalam bakterinya itu atau mengikat bakterinya itu. Nah, ada banyak hal yang bisa dikembangkan ya. Jadi untuk terkait deteksi bakteri, virus atau yang lain. Nah, kalau untuk yang mekanisme self defense ini, mohon maaf saya belum begitu tahu ya detailnya gitu ya. Tapi mungkin harusnya sih cukup banyak. Ada apa ya? Misalnya treatment ketika misalnya ini kan salah satu problemnya, misalnya dia punya mekanisme self defense gitu. Nah, berarti di situ kita perlu melihat bioreseptor apa nih yang misalnya yang itu benar-benar bisa mengatasi mekanisme yang ini gitu. Nah, itu nanti jatuhnya ke arah bioinformatics. Nah, di mana kita akan mendesain khusus bioreseptornya tadi, yang ini nanti tidak ada efek ketika terjadi mekanisme self defense ini. Nah, itu yang ada di ide saya ya, seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Oh, Ibu ya. Oh ya. Ya, maaf ya Nia. Ya, nggak apa-apa. Mikrofon saya tidak ini. Oh iya. Nanti saya sama Pak Dwi salah 2 kali. Ibu Pak ya. Tidak apa Ibu. Iya. Ya mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya Bu Sulfika. Iya, kurang lebih ya seperti itu yang ada juga di bayangan saya. Kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa enggak Pak Isa? Oh ya, baik Bu, tidak apa, nanti mungkin bisa lewat nanti dari Pak Wahyu mungkin nanti bisa saya kasihkan email saya ya, nanti seperti itu Bu Sulfika enggak. Maaf, ini UNM itu di Makassar, ya? Pak. Oh, sorry, Makassar ya. Oh, sorry. Negeri Makassar ya. Iya, Makassar ya, oke. Saya pikir M-nya itu Malang, saya lupa. Ya. Sama Pak, tadi saya juga pikiran itu tadi, Universitas Negeri Malang tadi. Iya. Ya, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Bu. Masih ada waktu kalau ada yang mau memberikan pertanyaan lagi atau mau resen, silakan. Kalau nggak mungkin saya yang tanya ke Pak Dwi ya. Aduh. Kalau di sana di Nano Center yang riset-riset terkait biosensor bagaimana Pak? Kalau yang di situ? Kalau di Nano Center sendiri sebenarnya belum banyak ya untuk mengarah biosensor. Saat ini sih ya kita baru ngarah ke bioinformatiknya aja sih baru. Jadi
belum ke arah device-nya, tapi mungkin baru perancangan ya ke arah bioinformatik dulu sih. Ya. Ya. Memang yang menarik sekali ya, kayak yang dari Pak Alfian juga itu kan banyak main di nanomaterial situ. Nah itu menarik sebenarnya untuk dieksplorasi nanti. Iya. Ya, jadi itu memang ada beberapa ya, kalau biasanya sih ide dasar dari penelitian terkait biosensor itu ya mereka pilih metode sensornya apa seperti itu ya. Nah, terus baru kemudian bagaimana cara kita meningkatkan performanya gitu. Nah, biasanya seperti itu sih mainnya. Dan peningkatan performa itu ya biasanya dari nanomaterial sih itu. Karena kalau elektroda ukuran besar biasa itu sudah pasti nanti ada batasan ya terkait kemampuannya ya, kemampuan deteksinya itu seperti itu. Iya. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan dari Pak Isa mungkin bisa memberikan closing statement-nya dari webinar ini. Terima kasih ya, saya ucapkan sekali lagi untuk terutama yang WA saya pertama, Pak Alfian ya, teman saya di Tsukuba. Udah menginvite saya gitu ya. Secara ilmunya banyak Pak Alfian nih, papernya banyakan beliau semuanya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih juga ya, mudah-mudahan nanti setelah pandemi ya, nanti saya juga bisa main-main ke sana gitu ya, ke Nano Center gitu, karena sudah pingin sebenarnya main ke sana. Ya mudah-mudahan vaksinnya ini banyak sudah mulai cepat terdistribusi semua dan ya kita semua sehat ya. Dan kalau dari saya sih terkait ya biosensor ini sebenarnya secara aplikasi itu bisa beragam. Nah, bisa sangat banyak sekali. Dan biosensor ini pun sebenarnya juga ada irisan juga dengan chemical sensor. Nah, karena kan dari ya body fluid kita, nah itu kan juga chemical semua itu. Banyak chemical yang ada di sana dan itu nanti bisa kita eksplorasi. Ya mungkin seperti itu dari saya, yang mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Mohon maaf ini jadi saya kompakkan sekali ya, dan ada banyak detil yang tidak saya jelaskan, takutnya waktunya juga gitu. Jadi mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih juga Pak Isa udah sharing ya materinya hari ini.